Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara. Setelah kita mengawali kitab yang baru yaitu 1 Tawarikh, pasal yang pertama, pertemuan terakhir itu. Sekarang kita akan masuk ke 1 Tawarikh pasal yang kedua. Seperti pernah saya sampaikan bahwa kitab Tawarikh ini penting sekali. Bagi kita mungkin menjemukan, karena kita membaca daftar nama-nama orang, susunan silsilah-silsilah, yang sepertinya kok nggak ada arti apa-apa ya buat kita. Tapi sekali lagi, bagi orang Israel ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Nanti akan saya jelaskan. Namun terlebih dahulu, mari kita minta Tuhan, Allah Roh Kudus menuntun kita, supaya apa yang kita baca, kita pelajari, kita renungkan, itu menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita hampiri Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Sebab Engkau Allah yang kudus, rancangan-Mu indah Tuhan, rancangan-Mu indah. Kami puji Engkau, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami datang Ya Bapa, sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. kami ini milik kepunyaan Kau yang memilih kami, Kau yang menetapkan kami menjadi milik-Mu sendiri. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku.
Benar Tuhan, itulah sebabnya mengapa kami dipilih Tuhan. Mengapa kami ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang pilihan. Supaya kami dijadikan rumah doa, bait sucinya Allah. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga semua bangsa, kaum dan bahasa akan mengenal Engkau lewat kehidupan kami. Lewat pelayanan kami. Dan kuat kuasa Allah yang ada dalam diri kami. Membawa bangsa-bangsa, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Seperti Engkau memilih bangsa Israel. Engkau pilih, Kau tetapkan, Kau berkati, Kau sertai, dan Kau urapi. Supaya mereka menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Sehingga bangsa-bangsa bertekuk lutut menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kami juga dipilih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terhadap pilihan-Mu kami tetap akan setia. Akan selalu menjaga kehidupan kami supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan, urapi kami dan jamah kami senantiasa. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami. Supaya apa yang kami baca, kami pelajari, kami renungkan. Betul-betul kami mengerti dan kami hidup di dalam landasan firman Allah ini. Urapi kami semuanya di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah saudara, persiapkan pembacaan kita dari 1 Tawarikh pasal yang kedua. Perjanjian Lama halaman sekitar 431. Nah, seperti pernah saya singgung, tujuan kitab Tawarikh ini adalah yang pertama menghubungkan kembali orang-orang buangan yang dibuang ke Babel, kerajaan selatan selama 70 tahun. Dan atas anugerah Allah mereka dikembalikan ke Yerusalem. Supaya apa saudara? Supaya para orang buangan ini menemukan kembali, menyadari jati diri mereka itu siapa. Yaitu bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah. Ya, mereka dihukum. Mereka diperbudak oleh bangsa Babel. Tetapi genap waktunya 70 tahun mereka dikembalikan. Jadi tujuan pertama kitab Tawarikh itu memberikan sebuah pemahaman kepada bangsa Israel, kaum sisa yang kembali ke Yerusalem. Tentang jati diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nah yang kedua saudara, kitab Tawarikh juga memberikan sebuah peringatan buat bangsa Israel. Bahwa Allah memilih mereka. Karena 70 tahun mereka di pembuangan, mereka pernah berpikir, sempat berpikir, masihkah Allah mengasihi mereka? Masihkah Tuhan tetap pada keputusannya? Menjadikan bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Itu tujuan yang kedua. Nah tujuan yang ketiga adalah keluarga-keluarga Israel yang pulang dari pembuangan kembali kepada komunitas di tanah perjanjian. Sejak zaman Abraham, turun ke Ishak, turun ke Yakub, turun ke keturunan-turunan 12 suku Israel. Mereka sudah diberi tanah perjanjian oleh Tuhan. Ya, dari utara sampai selatan. Itu adalah tanah perjanjian bagi umat pilihan. Nah, ketika mereka dibuang ke Babel, bukan hanya mereka ragu apakah tetap masih menjadi bangsa pilihan, tapi mereka juga takut dan gentar kalau apa? Kembali ke Israel, kembali ke tanah leluhur mereka. Apakah tanah itu, apakah wilayah itu masih menjadi bagian dari kehidupan mereka? Maka kitab Tawarikh mencatatnya, meluruskannya kembali, menguatkan mereka kembali bahwa tanah itu masih menjadi bagian dari kehidupan bangsa pilihan. Dan tujuan yang keempat, tujuan yang terakhir, mengapa kitab Tawarikh ini dijelaskan atau dipaparkan, masuk di dalam kanonik, ya, kanonik Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah ini. Tujuan yang keempat adalah Allah, Tuhan, lewat keturunan Israel, nanti akan dirunut kembali. Silsilah itu akan dirapikan kembali. Sebab nanti lewat orang-orang pilihan Allah, umat perjanjian ini akan melahirkan juru selamat dunia, yaitu Mesias, Yesus Kristus.
bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Itulah tujuan kitab Tawarikh. Sekali lagi, kalau kita baca kitab Tawarikh, sepertinya seolah-olah membosankan. Karena isinya hanya nama-nama orang, nama-nama suku Israel, bani-bani yang ada di situ, lalu tanah-tanah yang akan mereka diami. Sepertinya tidak membuat kita itu mendapat keuntungan dari membaca dan merenungkan. Tapi ingat, bagi bangsa Israel ini penting. Bagi bangsa Israel itu sangat perlu. Karena tadi, 4 alasan tadi. Nah, kita akan menemukan hal-hal yang menjadi sambungan kisah dari kitab Kejadian nanti sampai kitab Wahyu. Itu ada sambungannya, silsilahnya jelas. Salah satunya 1 dan 2 Tawarikh ini menceritakan. Nah, hari ini khusus menceritakan tentang keturunan Yehuda. Keturunan Yehuda. Pertemuan terakhir kita bagaimana dari keturunan Adam sampai Abraham, ya, sampai kepada keturunan Abraham. Lalu di pasal yang kedua ini khusus membahas tentang keturunan Yehuda. Mengapa Yehuda masuk di dalam kitab ini? Mengapa sampai Tuhan meluruskan kembali, merapikan kembali keturunan Yehuda? Dan mari kita baca ayat 1 sampai dengan yang kelima terlebih dahulu. Nanti kalau ada ayat-ayat yang perlu kita baca, kita pelajari, kita akan baca ya saudara. Sekarang ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dulu. 1 Tawarikh pasal yang kedua. Keturunan Yehuda. Inilah anak-anak Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Anak-anak Yehuda ialah Jadi langsung ke Yehuda, saudara. Padahal anak sulungnya Ruben. Mengapa ke Yehuda dulu? Kita akan pelajari nanti. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah. 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Sua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka ia membunuhnya. Tuhan membunuh karena jahat di mata Tuhan. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Serah. Semuanya anak-anak Yehuda, ada 5 orang. Ya, nanti keluar kata Tamar ini saudara. Kita akan pelajari nanti. Lalu ayat 5. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Sampai di sini saja. Karena isinya nanti nama-nama orang saudara. Nah, dari 5 ayat ini kita ambil 3 lompatan saudara. Lompatan yang pertama adalah langsung ke nama Yehuda. Padahal anak sulung dari Israel adalah Ruben. Mengapa ke Yehuda? Sebentar ya. Simak dulu. Yehuda, lompatan yang pertama. Lompatan yang kedua adalah Ya, Onan, dan anak yang dari Tamar, ya, Peres dan Serah. Setelah Yehuda disampaikan, lalu ada keturunan yang perlu kita pelajari, yaitu Peres. Sebab anak-anak Yehuda yang lain itu jahat di mata Tuhan. Tetapi Peres mendapatkan tempat khusus di hati Tuhan. Karena lewat Peres nanti akan melahirkan siapa saudara? Hesron. Jadi lompatan yang pertama adalah Yehuda. Lalu yang kedua Peres. Nanti yang ketiga Hesron. Nah dari 1 Tawarikh pasal yang kedua ini kita akan mengerti. Saudara, dalam 1 Tawarikh pasal 2 ini, penulis betul-betul menekankan daftar 12 suku Israel. Kata Israel tadi adalah Yakub, anak-anak Yakub. Ya. Tetapi silsilah Yehuda ditempatkan yang pertama di antara suku-suku yang lain. Mengapa? Karena arus sejarah penebusan bagi umat manusia. Aliran penebusan bagi umat manusia. Jalannya silsilah penebusan bagi umat manusia mengalir lewat suku Yehuda. Khususnya nanti melalui keturunan Yehuda yaitu Daud.
akan melahirkan Mesias. Sudah tahu ya sekarang mengapa Yehuda ditaruh di bagian utama? Bagian yang pertama. Karena aliran keselamatan, arus keselamatan dari bangsa pilihan sampai kepada lahirnya Mesias nanti lewat suku satu ini, saudara, yaitu Yehuda. Makanya kita tidak asing lagi kalau Yesus nanti Mesias itu disebut sebagai apa? Singa dari Yehuda. Dari sinilah kita mengerti. Kita akan hanya sekedar, oh Yesus adalah singa dari Yehuda, kira-kira seperti ya. Anak Daud gitu. Dari mana kita tahu dia singa dari Yehuda? Dari mana kita tahu dia keturunan Daud? Ya dari 2 1 Tawarikh pasal yang kedua ini. Dengan demikian tidak sia-sialah kita belajar 1 Tawarikh, 2 Tawarikh ini. Kita mengerti sekarang. Arus atau jalur keselamatan bagi umat manusia lewat suku Yehuda. Ini harus kita pelajari. Nah itu yang pertama. Yang kedua begini. Bahwa negeri yang ditempati oleh orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan selama 70 tahun di Babel itu. Sebagian besar nanti merupakan wilayah Yehuda dan Benyamin. Ingat ya. 10 suku di utara itu seolah-olah hilang lenyap. Ya. Karena nanti konsentrasi pemulangan orang buangan itu ke wilayah Yehuda dan Benyamin. Nah, orang-orang Yahudi yang kembali pada zaman Esra, kan kita pelajari nanti kitab Esra, pada umumnya itu terdiri dari penduduk-penduduk kerajaan Yehuda. Oleh karena itu dalam usahanya untuk mempertahankan kemurnian bangsa, penulis Tawarikh hanya menekankan suku Yehuda dan Benyamin. Sebab Yehudalah yang terpenting. Bukan berarti yang lain tidak berguna, tidak. Tapi dari 12 suku itu Yehudalah yang nanti yang akan menjadi saluran berkat keselamatan. Nanti kita temui di dalam Esra pasal yang keempat. Nanti keluar kata Yahudi itu tidak jauh dari perkataan atau kalimat Yehuda. Ya, nanti Yehuda nanti akan menurunkan nama-nama keturunan-keturunan disebut sebagai orang Yahudi. Sekarang mengerti ya mengapa ada sebutan orang Yahudi? Kita temukan dari 1 Tawarikh pasal yang kedua. Nah, saudara, sekarang kita meloncat. Ada nama yang harus kita perhatikan baik-baik selain Yehuda, suku Yehuda itu. Dia menurunkan keturunan Peres dan Hezron. Ya. Dari antara 5 putra Yehuda itu, ya, yang lain sudah meninggal kan? Tadi ya sebutkan ya ada Onan, ya itu sudah meninggal. Tiba-tiba muncul nama Peres. Peres ini anak yang keempat dari Yehuda. Nah, Peres ini mempunyai anak namanya Hezron. Hezron inilah nanti yang memimpin penduduk Yehuda dari hari-hari kemudian. Akan kita temui banyak kisah di mana nama Hezron akan diucapkan. Ini anak Peres, anaknya Yehuda. Jadi Hezron ini cucunya Yehuda. Dengan demikian, pasal ini secara cepat sekali bergerak hingga sampai kepada cucu Yehuda. Ya, sejumlah nama yang disebutkan semuanya adalah keturunan Hezron. Seperti nanti ya, kalau kita baca di ayat yang ke-50 dan 51. Mereka nanti akan ada di dalam sebuah komunitas namanya di Kiryat Yarim. Dan nanti ada kata Bethlehem. Kita baca saja ya, ayat 50 sampai 51. Dari pasal yang kedua ini. Ayat 50 begini. Itulah keturunan Kareb, anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat Yearim. Keluar kata, Kiryat Yearim. Ayat 51. Salma, bapa Bethlehem, dan Haref, bapa Bet Gader. Sepintas kita, ini apa ya? Pentingnya apa buat iman kita? Tapi sekali lagi, dengan membaca kitab Tawarikh ini saudara, kita mengerti
Kenapa ada kata singa dari Yehuda? Kenapa ada kata Mesias anak Daud? Mengapa ada kata Bethlehem? Ya, kita mengerti sekarang bahwa lewat silsilah inilah, tempat-tempat yang didiami oleh bangsa pilihan ini, kita mengerti ternyata karya keselamatan Allah sudah dirancang sejak kejatuhan manusia di Taman Eden. Sampai pemilihan bangsa pilihan yaitu Israel. Sampai nanti lahirnya juru selamat. Dan di akhir perjalanan ada gereja yang menjadi milik Tuhan. Diselamatkan. Kita bisa melihat dari silsilah ini. Luar biasa, saudara. Itulah sebabnya mengapa orang Israel itu sangat perlu diberi penjelasan silsilah mereka. Sebab orang yang kehilangan jati diri, bangsa yang kehilangan jati diri, saudara, itu mereka tidak akan pernah percaya diri. Mereka lemah. Sementara Tuhan sedang mempersiapkan juru selamat. Kekuatan, keselamatan dalam diri Yesus yang harus lahir dari bangsa atau umat pilihan. Makanya pelajaran yang pertama buat kita ini ya. Sejak saudara percaya kepada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima dalam hati, mengaku dengan mulut, menjadi muridnya, dan dipakai Tuhan jadi alat kemuliaannya. Sejak saat itu, saudara dan saya terhisap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Secara darah dan daging, kita jauh, bahkan tidak ada keturunan nenek moyang kita dari Yehuda, itu tidak ada. Secara silsilah kelahiran jasmani, kita nggak punya hubungan dengan suku Yehuda. Tetapi lewat jalur iman kepada Yesus, kita terhisap menjadi umat pilihan. Ini maksudnya. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, orang Israel, jalur darah dan daging keturunan Yehuda, mereka perlu bukti tentang silsilah ini. Makanya 1 Tawarikh, 2 Tawarikh disodorkan, diberikan, dimasukkan dalam kanonisasi firman Allah. Ini jalur darah dan daging. Tetapi saya ingat sekali itu dalam Galatia 3 disebutkan, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita disebut keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi jalur kita bukan darah dan daging, tapi jalur kita adalah jalur iman kepada Kristus Tuhan. Sebab Yesus Kristuslah yang akan menjadi terminal, center di dalam 1 dan 2 Tawarikh ini. Memang nama Yesus tidak masuk ke situ, saudara. Nggak ada, saudara nggak akan menemukan nama Yesus Kristus di dalam 1 dan 2 Tawarikh. Tetapi secara gamblang kita bisa mengerti mengapa suku Yehuda lebih diutamakan. Mengapa nama Daud banyak ditampilkan. Dan itulah sebabnya lewat 2 nama ini nanti keluar Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ini pentingnya, saudara. Kita mempelajari kitab yang mungkin sangat membosankan ya. Saya tahu persis ya. Orang kalau milih misalnya, ayo bikin renungan, ya, bikin sharing, atau saat teduh gitu. Kadang kitab ini dilewati. Oke lah, nggak masalah. Tetapi lewat Bible Study online CK7 ini kita mengerti sekarang. Mengapa kita membahas kitab ini? Karena kita mengerti, walaupun bukan keturunan darah dan daging dari suku Yehuda, tapi kita adalah keturunan Yesus Kristus yang berhak terima janji lewat jalur iman kita. Wow, luar biasa, saudara. Dengan demikian, maka tidak sia-sialah pelajaran kita. Tidak sia-sialah pembelajaran kita. Sebab apa yang kita baca, kita renungkan, kita pelajari, kita imani sebagai firman Allah, disitulah nanti kita akan menemukan betapa Allah rancangannya itu ya dan amin. Saudara bisa bayangkan, di kitab Tawarikh ini, nama Adam dimunculkan kembali. Setelah
sekian ratus atau ribu tahun, nama Adam dimunculkan kembali. Nama Abraham dimunculkan kembali. Nama Ishak dan Yakub dimunculkan kembali. 12 suku Israel dimunculkan kembali. Diambil satu yang utama, Yehuda, dimunculkan kembali. Nama Daud diceritakan kembali. Dan sampai kepada silsilah Yesus Kristus. Itu menjadi muara terakhir dari tujuan kitab Tawar ini. Wow, luar biasa. Jadi mari semakin bergairah, semakin rindu, semakin haus akan kebenaran firman Allah. Saya pastikan selama saudara tetap fokus mengikuti program Bible Study secara rutin dan tidak putus-putus, saudara akan mengerti bahwa Allah punya rancangan keselamatan itu luar biasa. Sangat luar biasa. Allah memiliki rancangan keselamatan sejak Adam jatuh dalam dosa di Taman Eden. Manusia binasa. Secara fisik waktu itu belum mati Adam dan Hawa. Tapi secara roh itu mati. Itulah sebabnya mengapa Allah menyediakan jalan keselamatan. Supaya Adam dan Hawa dan keturunannya sampai dengan kita saat ini. Sampai dengan nanti keturunan kita. Sampai nanti dunia selesai. Dunia dihancurkan. Manusia akan kembali kepada kekekalan. Allah menyediakan satu tempat kekal. Yaitu kehidupan yang kekal. Lewat siapa? Lewat Juru Selamat Yesus Kristus. Saya bisa membayangkan begini, saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah punya rencana. Langsung Allah menyiapkan rencana. Supaya apa? Adam dan keturunannya kembali kepada posisi di mana Allah menghendakinya. Eden yang pertama sudah rusak karena dosa. Tapi Tuhan sedang menyediakan Eden yang kekal. Yerusalem yang baru, yaitu apa? Surga yang mulia. Adam dan Hawa bersama dengan keturunannya, ya semua jatuh dalam dosa karena dosa warisan, dosa asal. Ya, matang dibuai oleh tingkah laku manusia yang memiliki dekadensi moral, ketidakpercayaan kepada Tuhan, maka dosa menjadi matang, siap untuk dihukum. Tapi firman Tuhan dalam Yohanes 3:16 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kepada siapa? Pada Yesus. Begitu besar kasih Allah. Sejak dari Taman Eden. Sampai lahirnya Yesus. Sampai lahirnya gereja-gereja Tuhan. Tujuan Allah cuma satu, mengembalikan manusia. Kembali kepada derajat yang semula. Apa itu? Segambar dengan Allah. Masuk dalam Eden yang kekal itu. Masuk dalam Yerusalem yang baru itu. Nah, untuk bisa mengerti itu, untuk bisa mengerti jalan-jalannya Allah, maka kita membaca tadi bagaimana Allah menetapkan manusia-manusia, menetapkan orang-orang yang sudah dipilihnya. Ini hak prerogatif Tuhan. Sebab banyak yang bertanya, Pak, kenapa bangsa pilihan itu Israel? Kenapa bukan bangsa yang lain? Allah punya hak untuk memilih mereka. Mengapa dari 12 suku itu kok Yehuda yang dipilih? Sekali lagi, Allah punya hak. Dan ternyata Allah memilih Yehuda. Mengapa Daud dipilih? Allah juga punya hak. Mengapa Saul disingkirkan? Dan mengapa Daud dipilih? Selain hak prerogatif Tuhan, ternyata respon manusia itu yang dipilih Tuhan, yang ditetapkan Tuhan. Apakah dia tetap mau di jalur keselamatan ini atau tidak? Sekiranya Daud sudah dipilih, diurapi oleh Nabi Samuel, pernah kita pelajari itu ya, dalam kitab Samuel. Tapi dia tetap menolak, dia tetap tidak taat seperti Saul, ya akan berganti orangnya. Nggak Daud lagi. Nggak akan ada ayat mengatakan, aku menemukan Daud bin Isai.
Orang yang berkenan kepadaku, nggak akan ada ayat itu di Kisah Rasul. Kalau Daud tidak mau tinggal di dalam jalur keselamatan ini. Demikian pula dengan kita, saudara. Ingat ya, tadi pujian kita dipilih. Kau telah memilihku menjadi alat kerajaanmu. Artinya apa? Tetaplah tinggal dalam jalur kepemilihan Tuhan itu. Jangan keluar dari pilihan Tuhan. Jangan keluar dari rancangan Allah. Jangan keluar dari jalur keselamatan Allah. Supaya apa? Supaya lewat kehidupan saudara dan saya, banyak orang diselamatkan. Lewat saudara dan saya, banyak jiwa-jiwa dituai bagi kerajaan Allah. Lewat hidup saudara dan saya, banyak orang lidahnya mengaku Yesus adalah Tuhan. Hatinya percaya bahwa Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Dan inilah pentingnya kita belajar kitab Tawari ini. Jati diri bangsa Israel dipulihkan. Dan posisi kita sebagai umat pilihan jelas. Di jalur Yesus Kristus kita menjadi umat pilihan. Diselamatkan dan mewartakan kabar baik buat semua orang. Dan itulah 1 Tawarikh pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami mengerti sekarang mengapa Tuhan memilih kami. Sama seperti Tuhan memilih Israel sebagai bangsa pilihan. Supaya lewat kehidupan mereka banyak kerajaan, banyak bangsa percaya kepada Yesus. Pun demikian dengan kami. Dengan iman kami kepada Yesus, kami diberi kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dan menjadi pelaksana amanat agung. Sebab posisi kami jelas. Sejelas posisi Yehuda, Daud, dan Yesus dalam kitab Tawari ini. Demikianlah posisi kami sebagai bangsa pilihan. Jelas. Lewat jalur iman, kami adalah milik Kristus. Lewat jalur iman, kami adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Terima kasih Bapak. Terus bawa kami kepada pengertian-pengertian seperti ini, supaya kami betul-betul semakin yakin bahwa kami adalah milik Kristus. Berkati kami semuanya. Berkati gerejamu ini ya Tuhan, yang memberikan sarana dan fasilitas, sehingga kami mengerti, mempelajari firman Allah dengan sederhana namun penuh kuasa. Mengerti bahwa posisi kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Berkati gerejamu CK7. Berkati pemimpin kami dari Bapak Gembala sampai dengan leader-leader yang lain. Berkati mereka sebab mereka memikirkan bagaimana rohani kami dapat berkembang. Berkati yang join Bible Study hari ini. Pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka diberkati Tuhan. Pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.